Nah, Bill, oke, market hari ini kan sebenarnya sambil merayakan Valentine dia ternyata hijau gitu ya. Biar Ya, sebenarnya lebih cocok merah ya, harusnya kan kayak lope-lope kan warna merah ya, Bill ya. Kok ya, malah hijau. betul. Hmm, Oke, nah tapi yang menariknya kan ini kalau gue lihat ya market hari ini tuh asing kembali lagi net buy. Banyak di perbankan ya, ada four big bank, three big banks itulah semua ketimbrung inflow dari asing. Cuman ada ya, satu yang menarik itu sebenarnya Sido nih. Kalau kita lihat Sido itu dia punya result kan keluar tuh. Asing juga net buy 20M hari ini dan dia lumayan ya dua hari ini dan bergerak naik. Kita melihat Sido ini sebenarnya cukup bagus. Kenapa? Karena penjualan dia di kuartal 4 itu ternyata all time high. Justru ya, lebih tinggi sebelum masa pre-pandemi. Jadi ya, artinya dia bisa lebih tinggi juga karena selain volume, karena average selling price-nya juga naik 12%. Nah, di sini ternyata kita lihat bahwa demand itu masih ada untuk produk-produk seperti ini. Bahkan market share dia sendiri itu naik dari 71%-an ke 74%-an. Which is dia market leadernya lah ya di segmen herbal ini. Nah, itu yang target research kita menilai sekarang tuh posisinya di minus satu standar deviasi. Normally di PE full year 2023 tuh harusnya sekitar 23 kali dan equal to Rp1.000. Jadi masih ada upside 130 ya. Jadi kayak 15%-an lebih gitu untuk Sido ini. Nah, kalau menurut lu gimana Bill? Sebenarnya kayak produk-produk herbal kayak gini tuh kan kalau orang kan dulu pandemi iya jaga kesehatan. Nah, terus kan kira-kira kemarin harusnya turun gitu kan orang nebak-nebaknya. Ternyata masih kuat. Jadi menurut lo apakah ini terbawa sektor consumer karena kemarin kita hype ngomongin semua orang ngomongin consumer terus dia ikutan atau sebenarnya ya enggak memang healthcare tuh naik seiring banyaknya jumlah penduduk gitu seiring bertambahnya penduduk. Menurut lo ya. gimana, Will? Ya, sebenarnya kalau Sido emang resultnya bagus banget ya, Jok ya. Ini gue lihat lagi nih resultnya, 4Q earnings-nya itu bisa dibilang itu ini ya, naiknya juga kencang banget quarter on quarter gitu ya. Terus juga kalau lihat ini sebenarnya di atas konsensus nih. Konsensus apa kurang lebih di atas konsensus 105%, berarti 5% lah di atas konsensus gitu kan. Terus benar yang tadi lu bilang, Jok, eh, dia itu kalau kita lihat kan udah naikin ASP itu Jok sebenarnya kan average selling price-nya, tapi ternyata tetap masih laku juga gitu kan. Nah, mungkin kalau lu tanya kenapa bisa tetap strong ya meskipun harganya udah dinaikin kayak gitu kan. Pertama menurut gua sih ya, kalau kemarin-kemarin orang pas pandemik itu kan lu lu kayaknya kalau buat orang yang udah pernah COVID rasanya udah pernah beli obat lah Jok ya, harganya mahal kayak gitu kan, lu udah tahu harga tuh mahal banget untuk obatnya apa dulu, apa Lianhua lah apalah segala macam, lu udah beli obat-obat yang kayak gitu. Nah sekarang kalau lu nggak enak badan sedikit Jok, lu gimana pun meskipun apalagi yang udah pernah ngerasain COVID apalagi yang Delta atau apa pasti merasakan waduh nggak enak deh kalau sakit gitu kan. Terus juga kita ngerasa kalau kayak badan nggak enak tuh pengen cepet langsung ini kan eh, recover gitu kan. Akhirnya paling simpel ngapain? Paling simpel ya minum tolak angin aja kan kayak gitu, karena kita pikir waduh ini jangan sampai sakit nih, akhirnya kita minum tolak angin. Apalagi gua rasa buat orang-orang yang di market Jok, tahun kemarin tolak angin sih wajib stok deh Jok, itu marketnya kayak begitu kan. Jadi kita salah satu konsumennya mungkin gitu kan. Jadi kita yang beli semua tuh tolak angin. Kalau ada tolak rugi sih kita mau Jok gitu kan. Nah terus kalau kita lihat juga eh, raw material cost-nya juga harusnya turun ya Jok ya, karena kan rata-rata yang berhubungan sama food and agriculture gitu rata-rata pada turun semua gitu kan. Nah, jadi harusnya sih kalau gue lihat gitu ya, memang si Sido ini kan berapa bulan lalu sempat ngejutin tuh Jok yang turunnya dalam banget gitu kan. Nah, sekarang mereka buktiin mereka tuh belum habis lah. Kan waktu itu kemarin pas turun tuh orang sempat mikir, waduh, Sido kayak udah selesai nih growth-nya. Kan kita tahu Sido tuh emiten yang lumayan konsisten ya growth-nya. Nah, tapi dengan result di kuartal 4 ini, menurut gua sih ini sudah apa menjelaskan ya ke market ya bahwa eh, story-nya tuh masih ada nih company, dan teman-teman juga mungkin jangan lihat kayak oh labanya mungkin masih turun year on year atau apa segala macam gitu kan.
Karena kita harus lihat quarter on quarter juga penting ya kan Jok ya. Kayak kemarin Indosat gitu kan. Indosatnya naik, orang pada bingung kok kenapa naik. Padahal labanya turun kan year on year gitu kan. Ya orang harus lihat banyak aspek gitu selain laba. Ya kan dari subscriber growth gitu kan. Quarter on quarter juga performance-nya apa segala macam gitu sih. Oke, ya memang betul ya. Nah, kalau misalnya tanya nih banyak nih yang nanya. Tapi bagaimana dengan Kalbe Pharma gitu? Memang kalau kita lihat sekilas Sido kan PBV itu 7 kalian. Nah, kalau Kalbe di 5 kalian. Sebenarnya menurut gue pribadi ya Bila, kalau misalnya something kayak consumer PBV di atas 4 sih mahal. Jadi kalau misalnya di compare Ya. terus dua-duanya oke, ada target growth-nya, cuman ya kita entry point-nya lebih bagus kan. Nah, menurut lu Kalbe ini tapi prospek nggak gitu? Ya. Kalbe terakhir kan resultnya kalau kita lihat kan ini ya Jok ya, naik sekitar hampir 10% lah ya result di kuartal tiganya gitu juga. Nah kalau untuk Kalbe memang kalau kita lihat lately harga sahamnya juga udah naik ya. Cuma memang Kalbe bukan saham yang cocok untuk semua orang ya Jok ya. Karena kan Kalbe itu ya mungkin kalau teman-teman yang sering ngeliatin saham tau lah Kalbe ini tipenya pelan ya Jok ya. Kalau udah diem, waduh diemnya tuh lama banget gitu. Tapi in the long run ini salah satu barang yang disukain sama ini juga banyak banyak fun juga gitu dalam artian ini untuk defensif tuh bagus gitu loh. Dan bisa dibilang juga Kalbe itu kan Jok kalau mungkin mie gitu ya kayak misalnya yang produsen mie apa segala macam itu kan lu ada bahan bakunya kalau fluktuasi atau apa itu kan earnings lu turun atau apa segala macam. Tapi obat itu termasuk suatu hal yang menurut gue tuh stabil lah ya gitu ya apalagi pas kemarin pandemik itu dan juga gue ngeliat ini dengan BPJS kan tahun ini kan ada sentimen BPJS juga ya ke saham-saham sektor healthcare kayak gitu kan dan kelihatan lah menurut gue nih di sektor healthcare tuh baik yang obat-obatan gitu ya yang tadi mungkin ada kayak consumer dikit kayak Sido gitu kan bahkan kalau lihat juga harga saham yang apa namanya kayak rumah sakit gitu juga termasuk yang masih cenderung uptrend loh Jok meskipun kembali lagi apa gerakannya tuh termasuk yang apa pelan lah ya gitu ya. Tapi coba deh kita lihat kayak apa Hermina gitu ya mitra keluarga Silo itu semua kalau lihat termasuk sektor yang resilient loh tahun kemarin pas market jelek dan tahun ini mereka perform. Sebenarnya menurut gua kalau kita ngomong again di luar fundamental ya secara technical sih gua rasa momentum trader legend dari trader yang macam Mark Minervini atau apa pasti akan suka dengan sektor healthcare sekarang. Kenapa? Karena pada saat market turun dia nggak begitu turun, pas market naik dia tuh naik. Ini tandanya bahwa benar-benar apa institution interest di sini tuh sangat strong gitu loh. Oke, nah mungkin kayak kemarin kan juga pernah ada ini ya Bill ya kayak misalnya vaksin booster gitu mau berbayar 100.000 rupiah gitu kan. Jadi untuk orang Ya. yang kecuali orang yang tidak mampu mungkin dapat gratis dan itu setiap 6 bulan kan mungkin jadi keharusan. I don't know apakah itu menguntungkan kayak KF, INAF yang BUMN punya farmasi juga atau enggak sih gitu. Menurut lu Ya. sentimennya positif? Ya, menurut gua kalau untuk kita udah bicara KF sama INAP Jok, apa ya, fundamental aspeknya yes, itu one thing gitu ya. Tapi menurut gua kalau emang kita mau main di proxy yang betting di healthcare itu mendingan better ya. Kalau gua mungkin akan tetap better ke Sido sama apa rumah sakitnya gitu ya. Kalau untuk rumah sakit sih mungkin gue masih suka yang berbau sama Astra ya Jok ya, yang kayak Hermina kayak gitu kan. Kalbe juga gue setuju. Kalau KF Ina, waduh, mungkin harus tunggu sentimen vaksin lagi Jok kayak dulu Jok gitu. Gue masih inget tuh. Oke, ya ya. Tadi sekilas ya. Jadi mungkin kalau memang itu resilient ya sektornya healthcare ini. Kalau memang di Benar, Sido, Kalbe mulai kelihatan baik, nah mungkin yang lain juga bisa teman-teman benar. pantau. Ya, Healthcare sama kecuali ada wave COVID yang bahaya lagi Jok dan cuma bisa di counter dengan vaksin booster, gua rasa belum tentu orang mau ambil booster loh Jok gitu. oke. Ini belakang gue berisik nggak sih ada anggota DPRD lagi orasi apa sih ganggu banget. Oke. Bagi orang asli. Iya malam. Tadi pertanyaan apa lagi ya? Tunggu berisik banget. Oke. Nah ini kan
tadi ada ide Bill dari Tere gitu kan, karena Valentine jadi sebenarnya kayak ini dong memilih pasangan tuh sama kayak memilih saham gitu kata dia kan. Kalau Hmm. misalnya memilih pasangan kan dilihat kalau emiten kita lihat revenue-nya ya, revenue itu bertumbuh atau enggak, karena itu kan kemampuan untuk menghasilkan laba gitu ya. Kalau omsetnya gede, kemungkinan laba bisa jalan. Nah, Ya, since lu udah menikah gitu kan, lu boleh share nggak? Lu dulu kalau lu melihat faktor revenue saham tuh ya, kayak di sangat pasar banyak pasangan. Oke. itu, lu Oh, tanya terbuka nggak gitu? Misalnya kayak, lu pendapatan berapa sebulan? Nah, itu hal yang lu bahas nggak? Nah, itu yang pertama tuh. iya, iya, iya. Pasti ya, Jok, ya. Apa, lu kalau memilih, orang bilang apa, pilih pasangan sama kayak pilih dengan saham kayak gitu ya. Nah, itu bener sih menurut gua gitu. Contoh deh, kita nggak usah ngomong soal yang pendapatan dulu deh, Jok, gitu kan. Contoh misalnya, lu lihat foto gitu kan. Lu lihat foto, wah ini kayaknya apa cakep banget nih lu pikir gitu kan. Nilainya 100 nih menurut lu gitu. Tapi lu harus lihat, ini tuh beneran nggak real gitu kan. Kalau tanpa ini, misalnya lu harus bayangin gitu kalau dia nggak pakai makeup kira-kira kayak gimana tuh mukanya, lu masih suka nggak kayak gitu, Jok. Nah itu penting tuh. Nah sama menurut gua kayak emiten tuh, lu boleh lihat laporan keuangannya, waduh keren banget tuh laba bersihnya gitu kan. Laba bersihnya naik 50% kayak gitu kan dan segala macam. Wah kelihatan kalau by the first look gitu kan, lu buka earning statement langsung wah ini profitnya mantep banget nih growth-nya gitu kan. Tapi kita harus ngelihat, Jok, apa apa benar ini tuh something yang nggak apa ya, nggak artificial gitu loh, Jok. Itu something yang kalau di remove ternyata earning saya tuh kacau banget gitu. Contoh misalnya ternyata dia penjualannya kebanyakan itu tuh ini, Jok, apa kayak piutang semua gitu kan atau apalah, intinya bener-bener apa kayak orang bilang apa ya, dibalonin gitu loh, apa maksudnya di markup gitu loh penjualannya apa segala macam. Lo harus lihat juga ini gimana nih sebenarnya, mungkinkah apa transfer pricing atau apa segala macam kan, Jok. Jadi itu dulu, Jok, minimal gitu ya. Kalau by the first look waduh apa bagus banget nih tampangnya kayak gitu kan, tapi ya coba lihat dulu gitu kan kalau tanpa makeup bagus nggak. Nah sama menurut gua emiten juga begitu sih, Jok, apa dari sisi earning jangan cuma ketipu kayak waduh bagus langsung beli. Sama lah ntar kayak kemarin, kayak orang kemarin banyak tanya, Jok, wah Indosat kok laba turun year on year gitu kan tapi naik, ya karena balik lagi di balik angkanya yang turun year on year itu sebenarnya tersimpan growth-nya kemarin itu subscribernya seperti itu gitu. Kalau kata Ter, aku masih PDKT tuh masih poles-poles laporan keuangan. Nah, Bill, oke, tadi kan ngomong tentang revenue ya. Ini masih lanjut lah, satu lagi. Kalau emiten kan kita lihat expense ya, misalnya pengeluarannya gitu kan, kayak banyak nggak sih, terus mesin-mesinnya produktif nggak sih, menghasilkan, terus boros atau enggak. Nah, kalau misalnya di pasangan lu nanti Bill ya, lu tipe yang ikut campur nggak sih? Lu jangan keluar banyak-banyak, atau lu ke ini nih harus irit dikit gitu. Lu tipe yang ngatur gitu nggak? Ya soal expense ya. Nah mungkin kalau lu bandingin mungkin soal kayak company sama soal misalnya pasangan gitu, Jok, in terms of cost ya berarti ya, expense ya berarti ya, Jok ya. Nah expense itu sebenarnya menurut gua sama kayak utang sih, Jok, sebenarnya gitu ya. Kalau expense-nya bisa lu apa bijak gitu ya, itu bisa menambah added value company lu, Jok, gitu. Contoh misalnya ya, kita paling simpel aja nih, Jok. Contoh ya, misalnya, Jok, ya, kayak misalnya lu klien kita nih, Jok, gitu kan. Lu trading gede, margin gede gitu kan, Jok. Terus kita naikin, Jok, expense ke lu. Wah, Jogi sukanya apa nih gitu kan. Misalnya Jogi suka nonton Blackpink ya kan. Ntar kita kasih nih tiket Blackpink buat Jogi nih apa bulan depan gitu. Expense naik nggak? Expense naik gitu kan. Tapi apa eh, lu dengan abis itu lu trading makin banyak, Jok, sebenarnya revenue gue naik lebih tinggi kan, Jok, kayak begitu kan. Nah sama menurut gue soal expense, menurut gue yang paling penting lu lihat ini nanti itu akan ngimpact gak sih ke apa revenue lu gitu loh. Jadi ya apa menurut gue kan kita kenal juga, Jok, namanya apa, DOL ya, degree of operating leverage juga kan, kita tahu kan ketika kita ini yang penting revenue naik tuh langsung lebih kencang lagi ya. Sama menurut gua
kayak gitu juga Jok gitu. Contoh misalnya kalau lu relate ke pasangan misalnya ya, ya misalnya lu keluar expense Jok, tapi dengan lu keluar expense, misalnya dia jadi bisa bergaul sama orang-orang yang levelnya tuh apa, inilah Jok apa level yang Konglo lah misalnya kayak gitu kan. Tapi one day lu dapet project dari si Konglo itu, ya kan? Atau apa kayak gitu. Nah itu contoh Jok, cost ditutupi sama nanti lu punya potential revenue Jok, kayak begitu Jok. Oke, yang penting berarti cost yang produktif ya gitu maksud lo ya. It's wajar-wajar Benar. saja. Bagian ini diedit aja Jok, biar besok nggak ada Jok. Nanti takutnya didengar ulang. Oke, nah ini kita back to topik ya. Ini tadi bahas sektor health, kalau antara merek itu dan TSPC, Temposcan, lebih condong menarik yang mana? Kalau misalnya gua secara sekilas lihat TSPC itu lebih ke kesukaannya value investor ya, karena dia PBV juga masih di bawah 1, terus PER-nya juga masih di bawah 10, dan keduanya sebenarnya mungkin nggak terlalu liquid, tapi masih better TSPC, lebih liquid gitu kan, dan dia juga ini ya punya brand-brand yang Botrek dan lain-lain itu kan cukup terkenal gitu. Kalau menurut gua sih gitu. Kalau menurut lu gimana, Bel? Sorry, Jok, TSPC sama siapa ya Jok ya? Merek MERK, merek. Oh merek, ya. Ya, merek menurut gua sama TSPC sih sebenarnya soal liquidity sih ini ya Jok ya. Ya sebenarnya nggak rame-rame ya gitu Jok. Tapi kalau lu suruh pilih sih ya lebih likuidan TSPC yang menurut gue Jok ya. Sama kalau kita lihat juga satu hal yang gue suka dari TSPC, ownernya tuh hampir bisa bilang buyback terus tuh Jok gitu ya. Meskipun dia beli dikit, lama-lama gue perhatiin udah kayak berapa tahun ini kayaknya mereka buyback terus gitu kan, sampai ada spekulasi di luar sana apa jangan-jangan ke depan mau go private atau kayak gimana gitu kan. Nah, tapi maksud gue dengan mereka keep buying back the shares gitu ya, itu sebenarnya suatu hal yang bagus. Dan kalau lihat juga dari sisi earnings, ya kan dari sisi book value, gue setuju sama lo Jok. Ini sebenarnya masih termasuk kategori saham yang under value. Dan sekali nanti hopefully ada corporate action Jok, ini harganya sih harusnya sih bakalan naik lumayan tinggi ya gitu. Dan dari sisi liquidity juga gue lihat lumayan nih hari ini, gue lihat cek transaksi, ya memang nggak rame-rame banget sih. Tapi at least 800-900 juta gitu loh. Masih lo bisa keluar lah, lo mau punya misalnya 5M pun ya lu cicil 5 hari masih bisa keluar lah kayak gitu loh. Dan kalau lihat rapi ya Jok ya, lately ya sebulan terakhir naiknya gitu ya, cuma ya grafiknya nggak enak aja dilihat di mata gitu kan, karena kan kayak tiap hari itu ini banget, ranging banget gitu kan gitu loh. Oke, ini teman-teman dapat nih ya salah satu stock pick kategori value ya, value stock. Tapi memang ke model-model gini harus sabar ya Bill ya. Ini nggak setahun nggak tahu, belum tentu kemana ini juga ya model-modelannya. Oke, nah itu semoga menjawab ya. Terus kita coba lagi. Oh ini nih Bill, Bevin. Nah ini kan since ada laporan keuangan nih keluar 1,8 T full year. Nah lo ada another view yang mungkin menarik itu dari Bevin ini? Wah, kalau Bevin gue serahkan ke lu aja lah Jok. Kayaknya lu lebih paham Bevin. Apa sebagai investor long term Bevin yang kayaknya masuknya lebih dulu bahkan sebelum Jerry Eng nih kayaknya. Jadi harusnya lu udah lebih tahu tuh company gitu ya. Tapi kalau short comment dari gue, this company sih kalau gue mau define ya Jok ya. Kita selalu bilang ini kan BCA-nya multi finance gitu ya Jok ya. Selama Bevin itu sama BCA masih oke, laporan keuangannya, that means Indonesia economy still very good. Itu as simple as that menurut gue Jok gitu. Jadi kalau gue mau bilang ini BCA-nya multi finance gitu, jadi gue sih nothing to worry ya. Dan hopefully tahun ini kalau earning growth-nya benar-benar bisa nyampe double digit lagi Jok, kita 25-30% lagi sih, gue sih ngelihat tahun ini sih harusnya sih kita bakal ngelihat saham favorit lo ini all time high sih Jok, di atas 1000 berapa, 1460 ya kemarin ya, kalau nggak salah ya gitu. Kalau dia sekali lagi sih membuktikan Q4-nya IPS-nya kan lebih tinggi dari Q3. Berarti 8 kuartal berturut-turut tuh selalu growth gitu kan dari IPS. Benar. Di saat ekonomi lagi kayak begini loh, di saat ekonomi lagi bisa dibilang tuh lagi volatile lah kan 2-3 tahun terakhir gitu.
makanya teman-teman mungkin kalau kayak gini tuh gampangnya gue suka lihat leading indikatornya ya. Kayak misalnya dia kan berhubungan dengan otomotif. Berarti kan kita rajin-rajin aja sebenarnya lihat data dari Gaikindo atau asosiasi apa penjualan motor. Itu kan dia rilis tiap bulan. Nah, misalnya kayak contoh deh motor kemarin Januari dia jual 600.000 gitu kan di Indonesia. Sebenarnya itu pun all time high gitu. Kayak jualan mobil kemarin full year itu kan 1.060.000-an unit dan which is itu di atas ekspektasi yang tadinya cuma target 960.000. Nah, kalau memang orang bilang resesi tapi ternyata kenyataannya seperti itu gitu kan, mungkin orang berpikir peaknya di Desember gitu karena orang udah kasih diskon dan lain-lain, tapi ternyata buktinya Januari juga masih lebih tinggi gitu kan, cenderung kuat juga. Berarti kan memang kayak either I don't know ya, memang ada buying power orang yang pengen beli gitu. Dan bahkan mungkin nanti ketika ada misalnya mobil-mobil listrik atau motor listrik dapat subsidi, kan itu mungkin orang yang tadinya mau beli motor masih nunggu-nunggu, ya udah deh sekarang beli aja deh, mumpung ada subsidi, mau motor listrik atau motor biasa kan, ya podo wae sama aja lah gitu kan, intinya yang penting lebih murah kan. Nah, di saat itu kan pasti ya, since 70% juga masyarakat kredit gitu kan, disitulah pembiayaan atau multi finance ini pasti tetap diuntungkan, asal dia bisa jaga cost of kreditnya. Kayak kemarin gue juga sempat mengutip dari Fahrul ya, intinya kalau memang suku bunga itu naik, sebenarnya kan suku bunga kredit udah bisa naik duluan, lebih cepat dibandingkan cost of fund-nya. Cost of fund malah mungkin bisa terjaga, since liquidity kalau masih tinggi kan lu nggak perlu buru-buru naikin bunga deposito gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ada lagging juga tuh, kayak keuntungan buat si perbankan atau pembiayaan inilah gitu kan. NIM-nya masih lebih tinggi, jadi kayak ya itu salah satu faktor juga sih yang menjelaskan kenapa kalau pinter-pinter kelola manage multi finance ya sebenarnya labanya bisa tetap bertumbuh gitu ya Bill ya. Benar, dan cost of fund-nya Bevin bisa jaga banget Jok gitu. Jadi bahkan dalam kondisi suku bunga kayak sekarang mereka nggak perlu sampai membebani konsumennya sampai kayak gimana karena cost of fund mereka terjaga. Itu bagusnya. Wah, ini Glenn Happy Valentine kok kita malah merinding ya Bill ya kalau dibilang Happy Valentine dari Glenn. Ini yang lagi apa, Jok? Yang udah keluar apa hari ini? Yang kayak inflasi ya, Amerika ya, udah keluar tadi ya. Dan hasilnya memang sedikit di atas ekspektasi ya teman-teman ya. And responsnya, memang marketnya respon nggak begitu oke sih, futuresnya. Tapi minus nggak dalam juga sih, futures cuma minus sekitar 0,35 sampai setengah persen ya di sini ya. Terus ya komoditi dari sempat hijau ya kan, jadi agak turun sekitar 1% ya, tapi inilah overall memang inflationnya ini satu hal yang nggak bisa dihindarin sih ya Jok ya. You get China reopening, you save economy world, tapi at the same time ya ini juga reflationary gitu kan sebenarnya gitu. Jadi emang ini dua hal yang nggak bisa kita, nggak bisa berharap China reopening tanpa inflasi naik lagi gitu. Cuma tetap aja harusnya sih inflasi naiknya nggak bakalan sampai kayak tahun kemarin ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, ini berarti The Fed Maret bakal naikin lagi ini 25 basis point gitu kan. Nah ini tadi malam udah disurvei sama barusan udah keluar juga gitu ya. Fund manager sih expect Fed rate peak di 5 sampai 5,25 nih. Berarti kita bakalan ini naik di Maret sama mungkin berarti nanti di Mei kali ya naik sekali. Maret sama di akhir April berarti bakal naik lagi gitu. Jadi 5,25. Berarti ini kita sampai Jok di cycle yang sama tingginya kayak dulu tahun 2006 Fed naikin bunga. Waktu itu kan Fed stop di tahun 2006 di 5,25, habis itu marketnya naik sekitar 1,5 tahun, habis itu akhirnya resesi ya gitu ya. Nah mungkin kurang lebih skenario ini yang bisa kejadian lagi ya teman-teman ya gitu. Tapi biasa Fed sih habis stop naikin suku bunga sih biasa market itu rally ya teman-teman, dan hopefully juga nanti ya akan berimpact positif gitu ke misalnya terakhir kan dulu kan kayak komoditi naik gitu kan, emerging market juga hopefully naik gitu kan. Kayak komoditi tadi ada satu yang menarik yang gue lihat ya, jadi ada foto nih nanti coba gue kasih, nah ini gue kirim juga ke grup kita nih Jok, jadi maksudnya biar kita bisa lihat. Jadi setiap, kalau teman-teman perhatiin itu emas itu lagi ada corporate action yang lumayan
gede ya maksudnya di sektor emas global gitu ya, yaitu Newman mau akuisisi Newcrest. Jadi produsen nomor satu akuisisi produsen ketujuh, kok ketujuh, ke-6 di dunia. Nah kalau kita lihat 18 tahun terakhir, ya kan, setiap ada merger and acquisition di gold dan itu gede gitu ya, itu tuh biasa harga gold itu masih lanjut naik gitu dengan kenaikan yang lumayan. Contoh tahun 2005, Oktober 2005 itu Barrick akuisisi si Placer gitu ya, habis itu harga gold naik kenceng sampai 2008. Sempat kena resesi global, balik lagi 2009, habis itu Newcrest, kayaknya antara acquire atau merger sama Lihir gitu ya di tahun April 2010, habis itu gold naik dari sekitar 1.100 sampai hampir 2.000. Habis itu nggak ada corporate action mega lagi. Nah, 2019 Januari Newmont itu sama Gold Corp, ya kan, harga emas naik dari 1.200-an jadi sampai 2.000, ya kan. September 2021 Agnico Eagle sama Kirkland Lake, ya kan. Dan yang paling terbaru Newmont sama Newcrest ini gitu. Jadi kalau kita lihat Jok ya, di gambar yang tadi gue barusan kirim ke grup kita itu kelihatan hampir setiap ada merger acquisition yang gede itu biasa impact-nya positif ke gold gitu. Jadi balik lagi, selain industrial metal yang China play reopening, menurut gue masih something yang interesting ya Jok ya. Itu, dan kita udah liatin itu juga ya, play-nya nanti ya itulah ya, BRMS gitu ya, Medco gitu kan, ya Merdeka, ya ntar ada Pania gitu kan, jadi Merdekanya oke. Juga kalau sampai benar ya itu emiten tambang batu, kontraktor batu bara yang mau masuk ke emas si Petrosi gitu. Oke, mungkin orang jadi kayak anggap kayak safe haven lagi ya, balik gitu ya Bill ya, maksudnya kayak menjelaskan inflasi tinggi, kebetulan harga goldnya mungkin bisa di atas 2.000, harusnya gampang gitu ya. Cuman tadi kayak akuisisi gitu, itu ada logiknya nggak sih? Maksudnya kenapa ditandai, maksudnya kalau memang lagi bagus ya, kenapa ada yang mengakuisisi yang lain gitu? Ya, sebenarnya biasanya orang sign merger acquisition itu kenapa artinya biasanya bagus gitu ya? Karena itu artinya consolidation, Jok. Consolidation itu berarti contoh kayak telekomunikasi di Indo deh, ya gitu kan, Telkom, Indosat kemarin sama Tri gitu kan, ya ada Friend, ada Excel juga segala macam gitu. Tapi namanya begitu lu konsolidasi, Jok, itu lu punya namanya di pricing power. Itu satu. Ya namanya kalau terlalu banyak kayak lu Jok, misalnya lu jualan paling simpel lu jualan beras deh Jok, gitu kan, lu jualan beras di mana, di Tanah Abang atau Majestic deh, gue nggak tahu itu bener gak ada, pokoknya itu jual di situ gitu kan. Nah lu misalnya pedagang ada 20 Jok gitu kan, lu jual beras lu 10.000 per kilo misalnya ya, samping lu 9990, kelihatan beda cuma 10 perak gitu, tapi buat pedagang yang kulaan 10 perak itu meters kalau dia beli bertonton gitu kan. Di sebelah ada lagi Jok 9980, 9970 segala macam. Akhirnya apa? Lu turunin. Tapi lama-lama lu pegel juga nih Jok. Ini kerjaannya gue turun, yang lain juga ikut turun gitu kan, segala macam. Ya udahlah, lu acquire aja, atau lu pada berdua merger deh, daripada kita sibuk tawar-tawaran tiap hari kan, kita gabung aja berdua gitu kan. Ketika lu gabung, saingan berkurang, itu satu. Kedua, market share lu naik nggak? Ya sudah pasti, market share lu naik gitu kan. Dan balik lagi, sebenarnya merger acquisition itu biasa dilakuin ya Jok ya, biasanya ya. Itu memang in general itu biasa saat market tuh lagi nggak begitu bagus di komoditi itu gitu, biasanya in general gitu kan. Jadi yang depth-nya tinggi atau akhirnya nyerah gitu kan, ya udahlah diakuisisi sama yang sehat gitu kan. Nah itu juga menciptakan namanya supply power juga, selain pricing power Jok, supply power. Ketika lu yang mendominasi sendirian supply, lu bisa kontrol supply kapan aja Jok. Misalnya harga mau turun, ya lu tinggal cut production tuh gitu kan, cut production, harga melambung lagi gitu kan. Apalagi komoditi is something yang benar-benar supply and demand play gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya logiknya sih lebih kayak gitu ya Jok ya, dan itu berlaku untuk hampir menurut gue semua sektor. Contoh kayak retail handphone, dulu kita tahu selain Era ada kayak Tele, ada Globe kayak gitu kan, segala macam juga kan dulu kan. Sekarang akhirnya Globe gitu kan, Tele kayak gitu kan udah gone semua kayak gitu kan, tinggal sisa Era sendiri. Sekarang kita lihat aja, Era hampir tiap tahun revenue-nya kan
naik gitu kan, dan udah nggak ada lagi tuh cerita kayak dulu mereka kan marginnya sampai turun gara-gara buang-buangan barang prinsipal gitu kan, ya balap-balapan lah, semua saling balapan buang-buangan prinsipal, disuruh stop. Ya kalau sekarang tinggal gua sendiri Jok, gitu kan, ibaratnya prinsipal mau neken lu pun dia mikir ya yang jual-jual tinggal ini nih gitu, kalau gua tekan juga dia nggak mau jual gue gimana gitu kan. Nah ya gitu, jadi kurang lebih kenapa merger and acquisition biasa itu impact yang positif ke satu sektor tuh karena itu yang menurut gue, pricing power, supply power itu tuh nanti ada di situ. Iya, less competition ya, jadi lebih efisien Nah, gitu. Oke, apalagi yang menarik ya. Kalau misalnya kita lihat IHSG, gue jadi gara-gara lihat BRI ini. Sekarang kan hampir 4870, hampir 49. Biasanya naga-naga ini resist nih 49 nih sama kayak IHSG nih. Menurut lo ada katalis untuk ya selain tadi Amerika ya untuk global kan itu sentimen global. Kalau dalam negeri kita ada ini nggak sih Bill? Apa yang bakal mempengaruhi kita punya ya, market? ya. BRI sebenarnya sih menurut gua ini Jok ya, udah lumayan lama nih kalau gua lihat grafik BRI itu bisa dibilang udah cukup lama ya Jok ya, ibaratnya main-main di range yang namanya 4.700, 4.800 ini udah dari tahun 2019 loh, gitu ya. Berarti udah 4 tahun sebenarnya BRI itu harga sahamnya tuh ya bisa kita bilang tuh kayak uptrendnya cuma dikit lah gitu ya, lebih ke sideways kayak gitu kan. Nah, tapi dengan trend earnings-nya yang terus growth kayak gitu kan, ya harusnya sih gue ngelihat tahun ini sih harusnya bagus ya buat BRI. Tapi ya kan satu hal yang menurut gue jadi perlu perhatian adalah soal ini Jok, yang NIM bank kita lagi disorot kan itu kan, katanya mau diatur apa segala macam gitu. Nah ini menurut gua something yang bisa ngebebanin saham-saham perbankan gitu di bursa efek. Tapi kalau gue masih ingat juga, ini dulu kalau nggak salah wacana ini pernah kejadian tahun 2016 kemarin yang gue bilang kemarin itu kan, bisa kayak 2016. Waktu itu sama 2016. Begitu ada wacana ini mau di otak-atik, saham bank-bank juga turun waktu itu. Tapi akhirnya ya nggak tahu kayak gimana Jok ya, tak terjadi atau kayak gimana gitu, pelan-pelan wacananya mungkin dilupakan market, habis itu harga sahamnya naik lagi gitu kan, semuanya gitu kan, kayak melupakan isu NIM itu kan. Nah, jadi menurut gua harusnya ini hal yang bisa terjadi nggak? Bisa. Nah, tapi kita paling simpel kemarin kan itu adalah ya Jok ya, barang-barang semua saham apa nih yang paling cepat gitu kan naik kalau isu NIM ini tuh lewat gitu kan. Nah, itu yang paling cepat naik adalah BBCA, ya kan? Waktu itu BRI lumayan takes time-nya ya kan, jadi BCA waktu itu yang leading duluan turun nggak dalam dan langsung rebound ke new high-nya kayak gitu. Jadi ya saran gue sih untuk play kayak sekarang mungkin fokus paling ya kalau berani BCA sih menurut gue kalau bener-bener ini ya, tapi ya BRI nggak jelek juga ya teman-teman, ya kinerjanya sih bagus banget gitu, cuma ya harus ini aja sih, take care aja dengan isu yang ada seperti ini gitu. Ya intinya mendekati resist ini kan karena dia lebih sensitif, biasa high beta, jadi ya mungkin lu nggak ada salahnya take profit sebagian ya menurut gue ya, dengan Benar. juga udah deket 7.000 gitu kan. Nanti ya kalau udah mulai turun lagi, koreksi lagi 2-3 hari, nah baru beli lagi. Jadi kayaknya itu ada chance-chance untuk seperti itu sih. Ada sektor lain lagi Iya. lu lihat menarik nggak Bill hari ini? Hari ini sebenarnya lagi so-so aja ya. Iya, ya sebenarnya bisa dibilang sekarang market itu apa? eh Gimana bahasanya? Market sekarang tuh bener-bener lucu, Jok. Marketnya tuh kayak bener-bener kelinci, Jok. Bener-bener kayak tahunnya gitu ya. Lu bisa 2-3 hari gitu kan, marketnya kayak, wah luar biasa, marketnya enak banget nih. Buat trading, kayaknya apa aja yang lu beli itu bisa cuan gitu kan. Tapi tiba-tiba, habis 2-3 hari itu, marketnya kayak di bawah lagi gitu kan. Kayak nggak ada likuiditas gitu kan. Kayak hari inilah, Jok. Ya kan, hari ini transaksi aja cuma 7 T-an lebih loh, termasuk nego. Yang reguler mungkin cuma 7,1 atau 7,2. Jadi marketnya tuh bisa kayak apa? Likuiditasnya kadang muncul, kadang hilang kayak gitu kan. Dan satu hal lagi yang gue perhatiin ya, nggak tahu mungkin teman-teman perhatiin juga apa nggak. Gue perhatiin sekarang sektor tuh lebih cepat ganti-gantinya tuh Jok. Seminggu sektor ini bisa main, minggu depan sektor lain lagi yang udah main kayak gitu kan. Jadi kayak lu tuh selalu kayak udah cuan misalnya dia, lu mau jual kan, masa sih sektor gua cuma main seminggu gitu kan. Nah, akhirnya lu nggak jual, minggu depan sektor itu turun gitu kan, sektor lain lagi yang main gitu kan. Jadi emang lu kayak dipaksa main cepet kali ya, apa dalam kondisi market yang kayak sekarang. Ibaratnya belum ada yang
benar-benar clear gitu loh trennya. Tapi ya menurut gua kalau dari sektor coal ya sebenarnya sih ini lumayan menarik juga nih Jok. Kalau kemarin-kemarin kita bilang kan dagingnya hampir udah habis nih gitu kan. Tapi menurut gua dengan koreksi akhir-akhir ini gitu ya dan juga harga coalnya mulai mulai ya bukan berarti ini bottom ya coalnya mulai agak stabil nih di kisaran segini gitu ya. Menurut gua harusnya kita bakal ngelihat eh, ini ya mulai ada support yang masuk ke market. Contoh aja ini kan tadi kan kalau kita ikutin malam tadi pengumuman tuh Adaro buyback lagi akhirnya tuh Jok 4T gitu kan. Kayak setahu gua kemarin udah stop deh bulan Desember kemarin gitu kan. Tapi akhirnya di reintroduce lagi nih di bulan Februari ini gitu kan 4T untuk 3 bulan ke depan gitu. Jadi harusnya menurut gua ya bottom saham call harusnya udah nggak jauh-jauh ya gitu ya. Karena menurut gua gimana pun dengan harga call 150 pun earnings mereka tuh bakal tebel banget loh apa apa ke depannya gitu ya. Jadi harusnya di harga sekarang tuh udah lumayan justify lah ya. PI-nya udah tinggal berapa tuh Jok? PI 2 ya kan atau ada yang di bawah 2 mahal-mahal juga 3 kali kecuali Bayan lah. Itu Bayan udah apa beda sendiri lah itu different animal lah gitu. Tapi yang lain tuh PI-nya tuh udah murah dan kita bisa expect juga kalau mereka invest green yang nggak banyak, mereka akan balikin lagi dalam jumlah dividen yang lumayan gitu ya. Tapi balik lagi dalam kondisi kayak sekarang tetap fokus aja ke saham call yang punya plan green ya ke depannya gitu ya. Dan dalam hal ini gue sih tetap masih suka nomor 1 sama Adaro ya Jok ya. Adaro itu soalnya dia punya ADMR ya kan yang green. Adaro yang juga nanti punya Adaro Power gitu kan, hydro power lah dan segala macamnya. They are ready lah. They have money, they are ready and they can execute. Itu penting. Kalau cuma ready, nggak bisa execute, nggak punya money, sudah lupakan lah saham yang kayak gitu tuh. Banyak saham yang kayak gitu tuh. Apa ingin ini, ingin itu kayak Doraemon kan Jok. Ya tapi nothing happen kayak gitu kan. Jadi unit company yang have money, ya kan, punya experience execution dan mereka bisa gitu kan. Nah, jadi dan mau gitu. Jadi menurut gua itu hanya ada di grupnya sih. Ada Aro kayak gitu loh yang benar-benar bisa mewujudkan semuanya gitu. Jadi ya kalau call sih gue sih mungkin udah mulai berani ya Jok ya. Apalagi kalau kita lihat Jok di grafik support Adaro kan kuat ya di 2728 ini ya. Beberapa kali mau dicoba nggak break-break mantul lagi ke atas. Nggak tahu nih dengan berita buyback besok naik apa nggak. Sama paling yang interesting juga paling Bumi ya Jok ya. Bumi itu pas di EMA 200 rebound dia ya kan ke 145. Jadi mungkin Bumi kalau dekat-dekat 130 gitu ya, apalagi 120 harusnya sih berani lah beli. Modal Om Salim kan katanya di situ kan, di 120 kan ya. Maksudnya kita pakai prinsip lu aja Jok, lu kan beli Bevin karena lu pikir Jeriang aja beli 1.200 gitu kan. Sama, ini 10%-nya dari Jeriang. Ini kan 120 Jok gitu kan. Ya dari 120, 130 beli aja. Your risk is limited kan gitu. Ya benar. Jadi pilihannya ya ada Rose ya top notch-nya lah ya sekarang nggak usah pusing gitu kayak dia kayaknya mungkin masih leading lah kalau dibandingkan yang lain yang selevelnya ya maksudnya di sektor yang sama. Oke, kalau Temas itu kan karena dia masuk ini ya, Temas, MAPA, Energi, masuk MSCI. Jadi mungkin memang masih akan fluktuatif sampai nanti benar-benar masukkan di MSCI-nya. Cuman kalau dilihat memang all time high dia kan sekitar 33 tuh, 3.300 bisa aja itu jadi kayak resist cukup kuatnya sih. Kalau dia nggak ketembus di situ ya berarti ya disitulah akan jadi batasan atasnya gitu bisa koreksi. Jadi jaga-jaga level atasnya di situ mungkin. Iya benar. Minggu ini juga bakal ramai itu ya Jok ya. Akhir minggu ini kayak FTSE kan ya pengumuman ya teman-teman ya. Ya kalau lihat dari omongan orang-orang yang masuk itu kan Jok ya Goto gitu kan, MDKA gitu kan. Terus kemarin gue juga lihat sama si Willy mungkin kayak apa ya ADMR, Antam itu ada apa possibility kemarin gue ini tapi yang jelas kayak Goto MDK itu strong kandidat nih untuk masuk FTSE di akhir minggu ini ya teman-teman ya efektifnya nanti 21 Maret deh kayaknya pokoknya bulan depan deh jadi harusnya ada waktu nih untuk flow-nya tuh masuk ke market sih gitu. Oke, itu hints-nya ya. INKP, nah mungkin sektor kertas nih belakangan kan maksudnya udah malas dibahas gitu ya. Lu ada view nggak tentang INKP di luar teknikalnya gitu?
Ya, gua INKP sih apa? Ini lagi gua lihat ya. INKP kemarin kan udah sempat naik ya, tapi akhirnya turun lagi. Jujur sih gue lihat lagi belum ngikutin lagi ya Jok ya. Eh sektor kertas kayak gimana gitu ya. Karena terakhir gue dulu ikutin sektor kertas gitu ya, ya apa mungkin tahun berapa kali gue ikutin, mungkin tahun bener-bener gue ikutin itu mungkin tahun 2021 kemarin gitu yang pas waktu itu apa Sinarmas tuh menang yang di Brazil sana gitu kan. Nah setelah itu gue udah nggak begitu ngikutin lagi. Gue sih masih harus cek lagi ya apa maksudnya sekarang supply and demand-nya kayak gimana, karena tipe sektor pulp itu sebenarnya simple gitu ya. Dia trennya tuh kalau di China dulu e-commerce gitu kan, sama juga supply. Jadi benar-benar kalau mau main pulp harus diperhatiin tuh setiap apa biasa reportnya ada di dulu tuh namanya Profede RISI gitu ya, untuk ngeliatin tuh penambahan supply tahun ini ada nggak greenfield project yang baru atau apa segala macam. Biasa mereka ngikutin lebih kayak gitu. Tapi balik lagi kita harus ngelihat selain China tuh India juga ya Jok ya. Gua lumayan percaya ini China punya pendudukan udah flat out, maksudnya udah flattening gitu, udah nggak growth lagi. Yang lagi gila kan naik kan India gitu ya. Lihat GDP-nya juga, GDP India ini lagi dalam tren kenceng-kencengnya gitu ya. So masyarakatnya juga banyak di sana gitu ya. Kalau sampai mereka juga maju gitu ya Jok ya, nanti e-commerce-nya mungkin maju ya kan. Terus juga mungkin soal kebersihan mereka juga maju ya, demand kertas bisa pindah ke sana gitu. Tapi again ya mungkin itu masih cerita yang nanti ya teman-teman ya. Gua rasa pulp juga nanti akan naik ngikutin dengan tren komoditi lagi Jok. Kalau komoditi pada naik lagi ya nanti pulpnya akan ngikut. Tapi memang pulp ini sih agak ngeselin sih Jok, dia agak laggard kan. Komoditi yang udah kemana-mana dia udah kayak ngetem aja di bawah, nggak jelas kayak begitu gitu kan. Jadi ya emang bukan sektor yang gampang dan biasa dia lebih ke laggard sih gitu. Lebih buat investing ya, kalau trading kayaknya jarang menang ya, maksudnya lebih susah diikutin karena lo mau ikutin harga pulp price-nya aja juga kadang ngikutin di mana gitu. Tapi memang secara valuation murah, PI-nya di bawah 5, PBV-nya setengah gitu kan. Emang hanya untuk long term. Oke, ini ada katanya Hans apa INKP capex gila-gilaan beli pabrik sana sini. Ya mungkin dia lagi banyak cash rich kan ya harusnya ya, dia beli. Expand di ini deh Jok. Kalau ada baca berita kayak expand di India deh berapa bulan terakhir tuh ada deh gue denger APP apa Sinarmas itu di India tuh ada project deh gitu. Oke, ya berarti dia udah siapin capacity lah ya untuk kebutuhan masyarakat. Betul. Oke, teman-teman ada yang bertanya lagi nggak? Tugu sama Meta gimana? Meta jujur nggak begitu ngikutin ya teman-teman ya. Apa karena saham sekarang di bursa banyak banget gitu ya Jok ya. Hampir setiap minggu gue kayak ngeliat ini saham udah ada ya gitu ya. Maksudnya ini kayak minggu kemarin belum ada nih saham, tiba-tiba udah ada aja di bursa kayak gitu kan. Jadi gue nggak begitu ngikutin mungkin kalau yang saham-saham ini. Tapi kalau Meta kan udah saham lama, jalan tol gitu kan sebenarnya. Cuma gue mungkin lebih komen ke Tugu kali ya gitu ya. Tugu ini kan sebenarnya kan salah satu barang yang kita suka lah ya Jok ya. 43 juta dolar nanti bakal dapat dari Citibank, ditambah interest selama 16 tahun gitu kan. Interest jujur ngomong gue nggak bisa pastiin interestnya mau pakai yang gimana, apakah pakai yang prime rate-nya yang saving atau prime rate yang interest loan kayak gitu kan. Nah jadi tapi kita kemarin anggap jelek-jelek aja harusnya bisa dapat duit 1 triliun dia Jok gitu kan. Dengan duit 1 T Jok itu namanya sih ketiban bulan runtuh Jok. Emiten lu cuma market cap berapa? Market cap cuma 3,5 T, tiba-tiba ketiban runtuh 1 T gitu, itu berarti 30% market cap gitu kan. Dan menurut gua itu nanti ini juga sih bisa dibagi sebagai dividen. Dan kalau itu dibagi ke dividen sih menurut gua harga sahamnya bisa naik lumayan ya Jok. Karena di harga 2.000 kalau lu tiba-tiba terima dividen 600 atau 700 itu gede banget loh Jok, gitu kan. Gitu. Jadi menurut gua sih sekarang kepastiannya cuma satu Jok. Baru akan naik lagi kalau misalnya benar-benar Citibank-nya bayar. Gitu. Ada deadline? Ya. Again, kita nggak tahu ya Jok ya. Ya ini kita ngomong nanti di grup kita aja lah kalau soal itu Jok itu kan. Kita tidak talk sensitive things di sini gitu ya. Tapi ya intinya sih harusnya sih bayar kali ini Jok ya. Karena kan ini di Hong Kong itu udah final appeal ya kan. Which is berarti udah nggak ada
way lagi gitu buat City apa untuk bisa appeal lagi karena ini udah final appeal gitu kan, dan ya tinggal tunggu aja gitu, hopefully dalam waktu 1 sampai 3 bulan ke depan udah dibayar, dan gue yakin begitu itu dibayar harusnya si Tugu bakal bisa naik lagi sih Jok, mungkin bisa ke atas 2.500 lagi gitu kan, karena untuk di harga 2000 pun dividen lu masih gede juga sebenarnya menurut gue gitu. Ya otomatis kalau nambah itu ya book value-nya sementara naik dulu gitu kan. Berarti kan lebih dari Nah, 100 bisa gocengan gitu. Kalau ya itu relate nanti ke berikutnya gitu ya. Berarti ini jadi betul, gitu. benar. Wah, menarik ya. Cuman ya kita tunggu inilah ya minggu-minggu depan lagi kita update lagi ya Bill ya. Jangan Jangan sekarang, kita di grup kita aja Jok kalau itu Jok. Oke, apa? Abdullah, oh bursa menargetkan 70 IPO tahun ini. Ya, kemarin aja 59 ya. Cuman oke, nah ini nyambung dikit lah ya. Lu ada IPO yang menarik yang lu incar nggak untuk tahun ini gitu, yang udah ketahuan gitu, Bill? Yang lu incar Ya, nggak? ya gue incer IPO kita sendiri lah Jok. MBMA ya itu pasti gitu kan. Terus nanti juga kalau misalnya Vector kayak gitu kan, ya itulah yang menurut gue tuh potensi. Aman juga sebenarnya interesting ya. Gue mungkin kalau IPO nggak terlalu suka yang namanya aneh-aneh sih Jok gitu, karena gue cuma takut IPO-nya tuh cuma ini doang gitu loh, instant profit overnight, besoknya udah diambil lu Jok sama market gitu kan. Ya, IPO nanti berubah singkatnya jadi it's probably overpriced gitu kan, jadinya turun malah harga sahamnya gitu. Jadi kalau gua ya itu juga 21 juga bagus gitu kan, gue baru tau bisnis bioskop ternyata cuannya gede banget Jok. Gue pikir alah jangan nonton nggak biasa, jarang full kayak gitu kan, weekdays nggak, weekdays jarang full, weekend ternyata full, ternyata profitnya gue dengar-dengar gede itu ternyata si apa 21. Jadi setuju 21. Terus juga nanti ini Jok, Pertamina geothermal ya kan, Pertamina Hulu, gua rasa banyak kok IPO berkualitas kok yang bisa kita beli. Tapi ya again, biasa kan kalau teman-teman lebih suka IPO yang itu ya Jok ya, yang nama aneh-aneh gitu kan, nama aneh-aneh dapat alokasi 1-2% nggak apa-apalah, yang penting bisa arah gitu kan. Karena juga ngomong, gua rasa yang ikut IPO rata-rata jarang mau hold lah Jok, rata-rata beli itu cuma untuk ngeflip di hari pertama, kedua atau ketiga gitu kan. Kalau lagi pas dapat yang nggak apa nggak beruntung ya dapat yang langsung turun itu kan, kayak yang sama apa yang tempat belajar itu tuh kan, itu kan juga turun terus kan gitu kan gitu. Iya benar. Justru kalau misalnya foreign investor kan dia lebih liatin yang size-nya gede-gede ya untuk yang IPO, dan memang kayak cuman problemnya kayak kalau misalnya duitnya itu aja kan, which yang mana yang akan di switch gitu kan untuk mengincar saham-saham. Benar, Nah, paling pertanyaannya kan betul. kalau yang kecil-kecil mungkin lebih ke retail atau strategik lah biasanya ya. Hmm, Tadi hmm, apa benar. produk maksudnya yang ini mungkin yang bakal salah satunya underwriternya Trimegah ya tadi ya yang Billy bilang Iya, MBM, Dekabat. Ada Aman, ada Vektor gitu ya. Dan iya, masih banyak betul. Oke. Apalagi lagi pertanyaan ini kita. Pertamina Geo tadi udah bilang sebenarnya lumayan menarik gitu ya Bill ya. Iya. Karena dia kan Dan gua harap juga nanti ketika Pertamina Hulunya IPO Jok, itu akan jadi apa ya, kayak sign traction di hulu migasnya Indonesia itu jalan, dikombin sama nanti UU migas juga, dan juga kalau Pertamina ambil blok Masela juga gitu ya, itu gua rasa sih harusnya bakalan impact bagus ya ke saham-saham hulu gitu ya. Dan ya harusnya ya ini kan kalau kuartal ketiga gitu kan saham-saham kapal OSV kita gitu kan mungkin memang masih rugi ya, tapi gua rasa di kuartal 4 ini harusnya earnings-nya udah bagus ya, hopefully kulirnya udah positif lah gitu ya, dan itu nanti akan apa bisa buat market jadi wah akhirnya bener-bener nih labanya di OSV ini show up semua nih gitu. oke, menarik. Oke, mungkin ini terakhir ya sebelum kita nutup. Kalau efek apa CPI inflasi Amerika kira-kira jangka panjangnya sampai Fed rate naik atau jangka pendek menurut kau Billy? Saya pertanyaan ini gimana? Ya sebenarnya ya nanti lu bisa tambahin juga Jok, gua rasa sekarang inflasi gimana pun trennya udah turun ya Jok ya, pelan-pelan udah turun lah gitu, udah nggak naik lagi. Jadi meskipun sekarang market
sempat shock dikit lah. Ini gue rasa market juga cuma ya inflasi lebih tinggi dikit aja gitu kan. Bulan depan juga harusnya trennya akan mulai kelihatan lah melandai lagi gitu kan. Tapi gue rasa Fed kayaknya akan tetap stay on course nih naikin rates gitu kan. Jadi yang tadi kayak gue bilang, market expect kan peak di 5 sampai 5,25, jadi kesisa 2 kali naik lagi, berarti bulan depan sama mungkin April dia akan naikin lagi gitu kan. Tapi harusnya gue rasa sih habis itu udah cukup ya gitu, karena buat gue ngeri kalau Fed naik di atas 5,25, gue rasa itu juga mereka tahu itu bisa bikin ekonomi, bukan inflasi turun lagi, takutnya ternyata ekonomi langsung terjun dari tebing kayak gitu kan. Tapi kalau lihat rata-rata Jok, bank sentral mau naikin loh forecast growth-nya gitu kan. ECB mulai naikin, Euro area GDP punya growth, ya kan, US juga punya growth, gua rasa masih oke. Indonesia juga Bu Sri Mulyani udah bilang kan, kayaknya kita bisa selamat nih dari resesi dan segala. Pokoknya tone-nya udah beda nih sekarang dibanding berapa bulan yang lalu gitu. Jadi gua rasa kita tinggal tunggu aja Fed rate ini peaking gitu kan. Habis itu harusnya risk asset sih bisa naik lagi ya, meskipun bukan berarti naik bakal multi years gitu ya. Bisa aja kayak 2006 selesai di Mei, market naik 1,5 tahun, habis itu ya ada resesi. Karena gimana pun naikin suku bunga itu efeknya pasti akan berasa di ekonomi. Apalagi yang naikin suku bunga kali ini gila Jok, dari 0,25 ke 5,25 itu cuma dalam hitungan setahun lebih loh mungkin gitu kan. Dari situ langsung naik ke situ, ya pasti itu akan ada impact-nya lagi ke ekonomi. Tapi mungkin ya sekitar, mungkin ya nanti mungkin setelah peaking ya mungkin 1 sampai 1,5 tahun lagi lah baru setelah itu peaking. Nah itu Jok, mungkin lu mau nyampein nggak tuh Jok? Ini Hans bilang trim tim. Oh, apa lu nggak tahu ya tadi ya? Lu kan belum. Oh, lu tadi soalnya masih di bawah ya. Oke, ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman di mungkin mulai minggu depan kali ya. Nanti Glenn yang akan announce gitu ya. Nanti kita akan bikin yang namanya tuh forum ya di Telegram ya gitu ya. Itu untuk semua nasabah Trimegah gitu ya. Nah di situ nanti teman-teman bisa berinteraksi gitu kan. Ada anggota-anggota Trim Team di situ kan, ya, kayak Glenn, Jogis, saya, Hans, Tere kayak gitu kan. Itu katanya namanya Trim Team dari arti kata Dream Team Jok. Jadi Trim Team katanya. Trim Team make Dream works gitu, nggak tahu lah. Gue juga nggak tahu kayak gitu kan. Jadi nanti pokoknya kalau ada update-nya teman-teman nanti akan diupdate sama Glenn, karena yang punya rumahnya itu nanti si Glenn, lebih tepatnya dia yang ngurusin. Kita mah tinggal masuk aja, biar aja Glenn yang ngurus aja kayak gitu Jok. Jadi kita tinggal masuk aja, nanti akan diupdate ya teman-teman ya. Nanti buat teman-teman yang nasabah Trimegah nanti tinggal ikutin link di Terima atau apa gitu, nanti harusnya bisa langsung join ke grup Trimegah di situ gitu. Sama update mungkin sedikit ya Jok ya, untuk teman-teman yang sudah menunggu stop loss ya kan, dan advance order di Trimegah, tunggu waktunya ya Jok ya, karena ini hilalnya semakin kelihatan gitu ya. Ibaratnya bulan ini gua rasa udah setengah bulan lah gitu kan. Kemarin bulan Sabit, ini udah setengah bulan kayak gitu kan. Harusnya akhir Maret atau April lah yang lama teman-teman semua udah bisa memakai semuanya. Mantap. Oke, kita nantikan itu ya. Nanti kita lihat aja fiturnya. Kalau udah ada bisa nanti teman-teman langsung coba. Oke, thank you banget Bill. Thank you. Thank you Jok. Sampai jumpa lagi. Thank you teman-teman.